Halo, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Imade Aris Aditya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat store prosedur di MySQL. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu store prosedur. Store prosedur merupakan suatu kumpulan perintah program yang disimpan dalam satu prosedur dengan tujuan agar perintah dalam prosedur dapat digunakan berkali-kali dan menghemat waktu untuk menuliskan kumpulan perintah yang sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat store prosedur di dalam CMD. Pertama-tama, kita membuka MySQL di CMD terlebih dahulu. Kemudian, setelah membuka MySQL, kita membuat database coba SP. Setelah membuat database, kita menggunakan database itu. Setelah itu, kita membuat tabel di dalam database. Tabel yang saya buat yaitu create tabel barang, di mana dalam tabel barang itu terdapat ID barang dengan tipe data integer dan dia merupakan primary key dengan auto increment. Auto increment ini maksudnya dia menuliskan secara urut nomor pada ID barang. Kemudian nama barang dengan tipe data varchar. Salah. Varchar. Salah. Kemudian to dengan tipe data integer dan juga harga dengan tipe data integer. Setelah tabel dibuat, kita akan memasukkan data pada tabel dengan query insert into tabel barang. Insert itu barang, parameternya ID barang, nama barang, dan juga stok dan harga. Value dalam ID barang itu yaitu 1. ID barang 1 dengan nama barangnya Aqua, stoknya 5 dengan harga 4.000. Setelah itu kita membuat data kedua yaitu ID barang 2, nama barangnya roti, stoknya 10 dan juga harganya 2000. Kemudian data ketiga dengan ID barang gelas, jumlahnya 10, tiga saja dengan harga 1000. Oke, data berhasil dimasukkan. Kemudian kita membuat prosedurnya. Kita melihat dulu tabelnya menggunakan select from tabel barang. Lihat data sudah dimasukkan. Kemudian kita menuliskan delimiter slash yang digunakan untuk mengganti titik koma menjadi slash, yaitu create prosedur banyak barang untuk melihat banyak barang di dalam tabel. Kemudian bikin dan select count yang dimaksud berapa jumlah dari nama barang itu, berapa jumlah yang ada pada nama barang sebagai jumlah barang from tabel barang, from barang kurang underscore ya, titik koma. Setelah itu
Oke, prosedur berhasil. Kemudian kita ganti delimiternya menjadi titik koma lagi. Kemudian kita panggil store prosedur dengan kal banyak barang. Lihat jumlah barang 3 sama dengan nama jumlah barang yang ada di dalam tabel. Kemudian kita membuat store prosedur dengan menggunakan int. Kita delimiter kita ubah menjadi slash lagi. Setelah itu kita create prosedur belanja. Kemudian in id dan tipe data integer. Lalu in banyak dengan tipe data integer. Setelah itu bikin select harga dikali banyak as biaya from barang where id barang sama dengan id. Kemudian and slash. Kemudian kita coba ganti delimiternya menjadi koma dan kal belanja dengan kayak kita beli barang pertama dengan jumlah barang 2. Karena barang pertama yaitu aqua, harganya 4.000, maka kalau store prosedur benar hasilnya pasti 8.000. Ya benar, biayanya 8.000 karena 4 dikali 2 sama dengan 8.000. 4.000 kali 2 sama dengan 8.000. Setelah itu saya akan membuat store prosedur menggunakan out. Kita ganti dulu delimiternya menjadi slash. Kemudian create prosedur total stock out total integer, total dengan tipe data integer. Out ini berarti untuk output dari prosedur ini berupa totalnya. Kemudian kita menuliskan begin dan select sum stock, artinya menjumlahkan stok as banyak stok from barang. Banyak stok from barang. Kemudian jangan lupa titik koma dan and slash. Oke, store prosedur berhasil. Kita mengganti delimiternya menjadi titik koma lagi. Delimiter titik koma. Kemudian kita coba panggil prosedur dengan kal barang add a. Total stock add a. Terlihat banyak stok 18. Kita coba lihat select all from barang. Lihat stoknya benar, banyaknya itu 18 dari aqua 5, roti 10 dan gelas 3. Kemudian saya akan membuat store prosedur dengan menggunakan in out. Kita ganti delimiternya menjadi slash lagi dan create prosedur total harga in out barang tipe datanya integer. In out berarti inputannya dan
outputnya berupa barang, data barang itu. Kemudian kita tulis bikin dan select nama barang, kemudian stok kali harga, as total harga, from barang, where ID barang sama dengan barang. Jadi ketika ID barangnya ini, kita akan melihat berapa biaya total semuanya dari barang tersebut. Kemudian kita ganti delimiternya. Setelah itu kita set add A menjadi 3. Kemudian kal total harga add A, yang berarti outputnya add A yang sudah di set dari jadi 3. Berarti coba kita lihat teh gelas harganya 3.000, benar dengan stoknya 3. Kemudian kita membuat store prosedur dengan case. Kita mengganti delimiternya menjadi slash lagi dan create prosedur keterangan barang dengan input berupa varchar, yaitu keterangan. Kemudian bikin dan case cut. Cut ini dimaksud kasusnya dari keterangan tersebut. Setelah itu menuliskan when sedikit, berarti jika keterangan sedikit maka select nama barang as barang sedikit, berarti nama barang diganti menjadi barang sedikit. Kemudian stok from barang, where stok lebih kecil dari 5. Ini berarti dia akan memilih nama barang sedikit yang barangnya di bawah dari 5. Kemudian when sedang, kasus keterangannya sedang, maka dia akan select nama barang as barang cukup, yang berarti barangnya itu masih normal di pasaran dengan, dan juga stok dari barang di mana stoknya sama lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil dari 9. Kemudian kita buat kasus dia banyak dengan tuliskan when banyak, dan maka prosedur akan menampilkan select nama barang as barang banyak, stok from barang, where stok lebih besar sama dengan 9. Ini berarti barang yang stoknya 9 ke atas berarti dia masuk ke kasus yang banyak. Kemudian else ketika ketiganya tidak terpenuhi, maka select nama barang, select parameter salah as error.
tidak lupa di titik koma, dan end case untuk menutup case, dan end slash untuk menutup stop. Kemudian kita ganti delimiternya jadi titik koma lagi. Kemudian kita panggil call ke barang, dimana kasusnya yang saya pilih yaitu banyak, maka barang yang keluar adalah roti stok 10. Dan saya coba call keterangan barang, kasusnya yaitu barang sedikit, maka teh gelas muncul dengan stok 3 sesuai data. Kemudian kita call keterangan barang yaitu sedang, maka yang terlihat adalah aqua dengan stok 5. Berarti store prosedur berjalan dengan benar. Nah, itu saya akan membuat store prosedur menggunakan looping. Kita mengganti delimiternya ganti delimiternya menjadi slash, kemudian create prosedur total untuk membuat create prosedur looping untuk melakukan prosedur looping. Kemudian begin dan declare x integer, berarti x bertipe data integer. Nah, itu set x sama dengan 3, dimana x itu berarti kita set menjadi 3. Loop label kedua loop berarti untuk melakukan looping terhadap store prosedur tersebut. Kemudian insert into barang values, yaitu yang seperti dalam tabel barang, yaitu yang pertama ID-nya, yaitu kita skip karena auto increment. Kemudian nama barangnya itu teh botol dengan harga X dikali 2 kali 3, 2 aja lah, dengan jumlah dengan harga X dikali 1000, berarti tiap di looping dia dikali dengan 2 dan dikali 1000. Kemudian set X sama dengan X plus 1, berarti tiap looping selesai dia akan menambahkan X. Jika X lebih besar sama dengan 5, maka then leave loop label, yang berarti akan menghentikan loop itu. Kemudian end if dan end loop, kemudian end slash. Oke, prosedur benar. Sekarang kita ganti delimiternya menjadi koma lagi, dan kita coba call looping, prosedur looping itu. Oke, query benar. Nah, itu coba kita lihat pada tabel barang, select from tabel barang. Oke, terlihat teh botol dengan, kemudian kita coba lagi sekali looping, dan coba lihat lagi select from barang. Oke, berarti looping berjalan benar karena mengeluarkan data 2 kali sesuai dengan prosedurnya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.